Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah topologi jaringan yang terdiri dari 6 buah switch dan 3 buah router. Nah, yang dimana switch tersebut terhubung ke router menggunakan Ethernet. Lalu di masing-masing switch akan ditambahkan 4 PC, dan pada topologi itu disertakan juga server DHCP. Lalu ada konfigurasi LAN-nya, membuat minimal 4 VLAN dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu VLAN 10 dengan nama manajemen, VLAN 20 dengan nama pemasaran, VLAN 30 akuntansi, dan VLAN 40 IT. Di setiap VLAN ini harus memiliki PC yang terhubung ke switch yang sesuai. Nah, selanjutnya konfigurasi VTP. Konfigurasi VTP ini kita konfigurasikan pada switch. Nah, di switch-nya ini ada yang berperan sebagai switch server, main switch-nya untuk kita konfigurasikan VTP server, lalu yang switch lainnya akan dikonfigurasikan dengan VTP client. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke topologinya. Nah, perangkat yang digunakan di sini ada router. Router yang digunakan di sini ya PT router. Lalu ada switch. Switch yang digunakan di sini yang 2960 iOS 15. Kenapa saya memakai ini? Karena dia dengan switch ini kita bisa menggunakan interface range agar memudahkan untuk memberi tindak pada masing-masing switch-nya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke konfigurasi routernya. Nah, yang pertama itu kita membuat dulu untuk interface untuk VLAN-nya. Oke. Nah, yang pertama kita membuat interface int fa 0/0 titik 10 dengan nama nomor VLAN-nya, lalu enter. Sini enter saja. Setelah itu kita isi encapsulation fa 0/0 encapsulation dot 1q lalu 10. Nah, setelah kita encapsulation, kita isi IP address. Nah, IP address bebas isi berapa. Di sini saya menggunakan 1.2.16.2.1 dengan mas 255 itu /24. Oke. Lalu untuk VLAN keduanya kita bikin juga interface fa 0.20. Oke, lalu kita encapsulation dot 1q
Nah, di enter, lalu setelah itu berikan IP address-nya 172, IP address 172.168. Di sini saya menggunakan IP-nya kelipatan 2, 1, lalu netmask-nya. Nah, karena di sini kita akan bikin 4 VLAN, kita juga bikin untuk interface FA 0/0.30 encapsulation-nya, lalu diisi IP address 172.16.6.1. Oke, lalu juga IP untuk VLAN VLAN yang keempatnya yaitu interface FA 0/0.40, baru di encapsulation, lalu diisi IP address 172.16.8.1. Oke, setelah diisi IP-nya, kita masuk ke konfigurasi DHCP pool-nya. Oke, untuk DHCP pool-nya itu kita bikin IP DHCP pool VLAN 10. VLAN 10-nya ini sebagai namanya ya. Nah, ini. Nah, setelah kita IP DHCP pool 10, enter, masuk pada mode config untuk DHCP pool 10, kita isi networknya. Satu 172.16.2.0 untuk yang VLAN 10. Lalu untuk VLAN 20 sama juga isi. Setelah kita masuk IP DHCP pool VLAN 20 ini, masuk ke mode config-nya, isi networknya 172.16.4.10. Lalu default routernya ya, default router 172.16.4.1. Kita ambil default routernya itu dari interface yang kita isi ini. Dan seterusnya sampai VLAN 40. Setelah selesai, kita keluar saja N, baru jangan lupa di write, lalu masuk ke konfigurasi di switch-nya. Nah, di sini kita konfigurasi di main switch-nya untuk mengisi VTP server. Nah, yang pertama itu enable config terminal. Oke, lalu kita membuat VLAN-nya dulu. Nah, membuat VLAN ini kita cukup mengetik VLAN 10, lalu enter. VLAN 10. Nah, sudah masuk ke VLAN 10 itu kita beri nama name. VLAN 10 itu namanya manajemen. Enter. VLAN 20 masuk ke VLAN 20, baru name, pemasaran, lalu VLAN 30, name, akuntansi, lalu VLAN 40, IT. Oke. Setelah kita menambahkan VLAN-nya dengan nama-namanya, kita membuat VTP-nya. Di sini kita VTP
mode server, karena ini di main switch ini akan dijadikan servernya. Enter. Oke. Lalu VTP version 2. Lalu enter. Lalu kita isi VTP domain. Di sini saya bikin domainnya rizky.com. Domain ini berfungsi untuk saat kita ke switch yang menggunakan VTP client, saat kita isi VTP domainnya rizky.com ini, dia akan mengambil VLAN-VLAN yang ada di VTP server. Nah, lalu ada juga VTP password, tapi di sini saya tidak membuat password. Nah, setelah kita isi VTP-nya, kita dengan trunking untuk portnya. Kita to show install status. Untuk terang ini kita langsung FA01 dan FA02 untuk dijadikan terang. Langsung aja kita interface range. Nah, karena kita menggunakan 2960 ini, switch 2960, kita bisa menggunakan interface range agar tidak membuat satu-satu seperti interface FA0/1, baru bikin lagi, masuk, enter, switch, lalu switch port, mode terang. Oke, switch port mode terang. Setelah switch port mode terang, kita switch port terang, allow VLAN agar dia menulis semua VLAN-nya. Oke, setelah kita mengubah portnya menjadi terang, mode portnya menjadi terang, konfigurasi di main switch-nya itu sudah selesai. Kita end, write, lalu selanjutnya masuk ke switch distribusi. Nah, switch distribusi ini berfungsi untuk mendistribusikan VLAN dari main switch-nya ke switch-switch yang lain yang ada di sini. Ada pemasaran, IT, manajemen, dan akuntansi. Nah, pada distribution switch-nya ini kita enable config terminal. Oke. Di sini kita hanya pertama-tama kita menambahkan VTP-nya. Di sini kita menggunakan VTP client, VTP mode client. Oke. Setelah itu kita isi VTP domainnya untuk mengambil dari server. VTP domain rizky.com. Oke. Nah, sini kita tinggal do show VLAN to show VTP status. Untuk melihat domainnya kita memakai rizky.com yang ada di server tadi, dan do show VLAN. Nah, di sini dia langsung mengambil VLAN-VLAN-nya. Kita tidak perlu menambahkan VLAN seperti di server tadi. Di server kita menambahkan satu seperti yang tadi itu VLAN 10, lalu enter, baru memberi namanya lagi. Selanjutnya kita untuk mengubah mode portnya. Di sini ada ada 3 port yang akan dijadikan terang, yaitu ke FA01, 02, dan 03, yang dimana FA01 ini
sudah terang karena kita di main switch tadi kita bikin terang. Yang ini juga ikut otomatis. Lalu yang untuk FA02 dan FA03 akan kita setting dengan interface range FA 0/2 sampai 3. Nah, di sini kita switch port mode terang. Lalu kita switch port terang, allowed, VLAN, all. Nah, di sini sudah selesai pada switch distribusinya. Lalu kita in, WR, write. Oke. Nah, setelah itu kita ke settingan di konfigurasi di switch management. Oke. Switch management ini untuk VLAN 10, switch management VLAN 10, enable. Config terminal. Di sini sama seperti di distribusi tadi, kita VTP mode client, VTP mode client, VTP domain risky.com. Nah, setelah kita enter, kita akan dapat VLAN-nya, show VLAN. Nah, setelah itu kita untuk mengubah mode portnya. Di sini ada port FA01, 02, 03, 0/4, 0/5. Nah, ada di sini FA untuk 0/2 sampai 0/5 ini kita menggunakan switch port. Kita menggunakan mode portnya akses. Oke, kita do show interface status. Nah, di sini interface range FA 0/2 sampai dengan 5. Nah, kita switch port mode akses, enter. Lalu switch port akses VLAN di sini VLAN-nya VLAN 10. Karena manajemen kita isi VLAN 10. VLAN 10, enter. Oke. And WR. Lalu setelah kita setting seperti itu tadi, seharusnya sudah bisa mengambil IP-nya secara DHCP. Nah, dia sudah dapat 172.16.2.2 dengan default gateway-nya yang kita buat tadi, 172.16.2.1 default gateway-nya. Oke, lalu kita lanjut ke konfigurasi di switch pemasaran. Di sini sama juga seperti di manajemen tadi, kita masuk ke mode config terminal. Oke, lalu kita isi VTP mode client karena di sini selain switch servernya, yang lainnya itu kita menggunakan VTP mode client. Oke, enter. VTP domain risky.com. Oke. Lalu di sini sudah dapat show VLAN. Nah, lalu sama juga seperti yang tadi,
Nah, di sini banyak portnya. To show int status untuk melihat status dari interface-nya. Nah, di sini FA01, FA02 dan FA03-nya terhubung dengan switch. Ini FA02 switch marketing switch akuntansi. Lalu FA03-nya ini FA03-nya terhubung dengan switch IT, yang dimana itu kita akan mengubah portnya dengan terang dengan cara kita interface range FA0/1 sampai dengan 3. 1 ini kita ke distribution switch. Seharusnya kalau kita sudah bikin di sini terang FA1, 2, dan 3 tadi, ini sudah ikut terang juga yang sambung ke distribution switch. Tapi nggak apa-apa, kita bikin saja. Oke, sini switch port mode terang, enter. Lalu switch port terang, allowed, VLAN, all. Oke, untuk menyetujui agar semua VLAN bisa masuk. Oke. Lalu di sini juga ada interface untuk PC-nya, ada interface FA 0/4 sampai 0/7. Oke. Di sini karena ke PC kita dulu interface range FA 0/4 sampai dengan 7. Di sini kita menggunakan switch port mode akses seperti yang di manajemen tadi, menggunakan akses. Oke. Pas itu kita write lalu pada switch yang lainnya juga sama, itu IT dan juga akuntansi. Lalu setelah itu kita ambil request satu-satu untuk IP DHCP-nya, DHCP untuk PC-nya kita request, sudah dapat. Nah, di sini 4 tadi, yang 4 itu kita untuk VLAN pemasaran VLAN 20. Di sini sudah dapat. Lalu di sini akuntansi seharusnya VLAN 30. Stop IP configuration. Nah, sini 6.1 sama dengan yang ini. Lalu untuk di IT juga sama, PC di IT kita isi untuk IP konfigurasinya DHCP. Sudah dapat. Lalu kita coba PDU-nya, menggunakan PDU untuk ngecek apakah sudah terhubung dari masing-masing switch. Sini masih violet karena pertama kali. Nah, sudah successful.
lalu coba ke PC lain di sini. Oke, sudah sukses. Lalu untuk yang ke switch management, nah sudah dapat juga. Oke, selanjutnya untuk gedung lainnya, di gedung router di gedung B dengan gedung C juga sama konfigurasinya. Lalu setelah itu kita lanjut ke routing. Nah, pada routing ini kita sudah memberikan 3 router. Nah, di 3 router ini kita berikan kabelnya, serialnya masing-masing. Pada interface ini SE2/0 di router A kita isi dengan IP 10.10.10.1. Lalu di router 2, router gedung B ini, di interface SE2/0-nya kita isi 10.10.10.2. Lalu di interface SE3-nya 3/0 kita isi 20.20.20.1. Lalu untuk di gedung C di interface SE2/0 kita isi 20.20.20.2. Nah, lalu kita ke router. Oke. Enable. Udah, config terminal. Nah, di sini kita masuk ke interface SE2/0. Oke. Setelah kita masuk ke serialnya, ke interface-nya, kita isi IP-nya, IP address 10.10.10.1. Oke. Lalu untuk NAND masknya kita gunakan 255, 255, 255, 252. Maaf pada gangguan sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita isi IP-nya, enter. Nah, kita untuk membuat routingnya, itu kita sebelum itu tadi saya ada terlewat langkahnya. Nah, sebelum kita membuat IP di interface-nya, pastikan dulu untuk interface-nya itu sudah nyala. Show IP info. Nah, di sini kan statusnya sudah up. Kalau kita bikin dari awal tadi, statusnya harusnya masih down. Oke, misalnya itu interface SE2/0. Kita shutdown. Nah, saat di shutdown dia akan down. Oke, lalu kita hidupkan no shutdown. Oke, sudah up. Oke, lalu bisa kita isi interface, kita isi untuk IP-nya tadi sudah.
Lalu kita ke untuk konfigurasi routingnya. Nah, di sini saya menggunakan routing EIGRP. Nah, lalu kita isi router EIGRP 100. Enter. Oke, router EIGRP 100, kita isi networknya. Network 10.10.10.0 255.255.255.252. Oke. Lalu network kita isi juga semua DHCP pool tadi untuk di gedung A, yang dimana 172.16.2.0 255.255.255.0. Lalu ada juga yang network 172.16.4.0 255.255.255.2.0/24. Oke. Lalu untuk yang dua lain juga, untuk yang 172 do show p enter show one. Nah, untuk yang VLAN 30 dan VLAN 40 networknya kita isi juga 172.16.6.0. Lalu netmasknya, lalu untuk network yang VLAN 40 juga 172.16.8.0. netmasknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita no auto summary. Oke, sampai situ aja settingan konfigurasi untuk routingnya. Lalu untuk di gedung B juga sama, tapi di sini dia ada dua, ke sini ke gedung C. Nah, sama seperti tadi, kita enable config terminal, masuk ke interface SE. Yang pertama kita untuk routing ke gedung A, SE 2/0. Nah, kita no shutdown untuk mengaktifkan portnya. Setelah itu kita isi IP-nya, IP address 10.10.10.2. For netmasknya 255.255.255.252. Oke. Sini 130. Setelah itu kita untuk setting routingnya, router EIGRP 100, kita isi untuk networknya 10.10.10.0 255.255 untuk netmasknya 255.0.252/130 tadi. Setelah itu isi juga untuk yang semua network VLAN yang ada di gedung B, yaitu untuk VLAN 10-nya ada 172.16.10.1.0 di sini /24 di 255 network 172.16.8.0. Nah, kita baru netmasknya 0. Yang lain juga untuk yang VLAN 20 itu dia 12. Selanjutnya VLAN 30 itu 14. VLAN 40 itu 16. Oke.
Setelah itu jangan lupa kita no auto summary. Oke. Oke, kita end where. Nah, untuk di konfigurasi di router C juga sama. Kita isi IGRP-nya. Pertama kita aktifkan dulu SE2/0-nya, portnya. Lalu kita isi IP-nya 172, IP-nya 20.20.20.72. Lalu setelah diisi IP-nya kita ke routingnya, di situ router IGRP, lalu kita isi network seperti yang sebelumnya. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengirim pesan PDU dari gedung C ke gedung B. Nah, untuk yang pertama dia akan gagal. Oke, sudah sukses. Lalu kita coba dari gedung C ke gedung A. Oke, sudah sukses juga. Lalu kita coba juga dari gedung B ke gedung A. Sudah sukses. Nah, oke, kira-kira sekian. Itu aja langkah-langkah dari pengerjaan topologi jaringan berikut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.